Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini, saya akan merangkum seluruh alur cerita series terbaru Gadis Kretek, full episode. Buat kalian yang mau menonton series ini per episode, saya sudah menyertakan alternatif link di deskripsi video ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film berlatar tahun 2001 di Jakarta. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Suraja. Beliau sedang mengidap penyakit keras. Di saat itu, ia sedang bermimpi tentang masa lalunya bersama Jeng Yah. Ia kemudian terbangun dan menyuruh anaknya yang bernama Lebas untuk mencari seseorang yang bernama Jeng Yah itu. Suraja juga memberikan sebuah kaleng yang isinya belum kita ketahui. Di sini, Lebas pun hanya bisa menuruti kemauan sang ayah yang tengah sakit keras itu. Keesokan harinya, Lebas pergi ke perusahaan kretek ayahnya yang bernama perusahaan DR. Ia kemudian mengambil sesuatu dari laci ruangan ayahnya. Di laci tersebut, ia mendapatkan sebuah foto jadul dan surat lama yang ditulis tangan. Lebas pun kemudian membaca surat tersebut, dan kita pun dialihkan ke masa lampau. Berlatar tahun 1964, di kota M. Di sini kita diperlihatkan penulis dari surat tersebut yang bernama Dasiyah. Ia mempunyai nama panggilan Jeng Yah. Di saat gadis seusianya bersikap feminim dan anggun, Dasiyah ini justru berbeda. Ia sangat terobsesi dengan kretek usaha ayahnya. Ia mempunyai mimpi untuk menciptakan kretek kualitas terbaik seperti ayahnya. Ia ingin menjadi peracik saus, yaitu intisari dari sebuah kretek. Terlihat saat itu, usaha ayahnya sangat sukses. Terlihat dari banyaknya karyawan yang bekerja di tempat itu. Saat itu ayahnya yang bernama Pak Idros memberitahukan kepada Dasiyah selaku mandor bahwa kiriman tembakau dari Pak Budi telah datang. Namun Dasiyah dengan instingnya mengatakan kalau tembakau tersebut adalah tembakau campuran. Dasiyah pun menyuruh ayahnya untuk berhenti memasok kualitas tembakau dari Pak Budi. Karena hal itu dapat mempengaruhi cita rasa dari kretek Merdeka, kretek buatan keluarganya. Namun Pak Idros merasa tidak enak karena ia sudah langganan sangat lama dengan Pak Budi. Namun Dasiyah pun tetap ngotot dan menyuruh ayahnya untuk bertemu dengan Pak Budi. Ayahnya pun pada akhirnya mengiyakan, asalkan ia mau menemani ayahnya menemui Pak Budi di pasar. Lalu setelah itu datang saudari dari Dasiyah yang bernama Rukayah. Ia membawa sebuah kretek pemberian dari temannya bernama Purwanti. Kretek yang bernama kretek proklamasi tersebut merupakan kretek saingan dari mereka. Rukayah mengatakan bahwa pesaingnya itu akan mengeluarkan peluncuran bungkus baru secara besar-besaran. Hal itu karena kretek proklamasi mendapatkan rekanan yang kasih modal dan membantunya mendistribusikan kretek tersebut hingga ke barat. Namun ayahnya tidak peduli karena kretek Merdeka lebih unggul dari kretek proklamasi di pasaran. Lalu setelah itu, Pak Idros bertemu dengan Pak Dibjo. Pak Dibjo merupakan orang yang bertanggung jawab dari pembuatan saus kretek Merdeka. Di sini Dasiyah pun bermimpi untuk bisa meracik saus di ruangan itu. Namun ternyata, ruangan tersebut terlarang untuk kaum perempuan. Lalu setelah itu, Dasiyah pun dipanggil ibunya. Ibunya tersebut bernama Rumaisa. Ibunya tersebut berniat menjodohkan Dasiyah dengan seseorang. Namun Dasiyah menolak karena belum merasa menemukan lelaki yang tepat. Dasiyah pun kemudian mengajak sang ayah untuk pergi ke pasar menemui Pak Budi. Setelah membaca surat tersebut, Lebas pun kedatangan dua saudaranya. Mereka bernama Tegar dan juga Karim. Di sini mereka pun heran karena tiba-tiba Lebas masuk ke ruangan ayah mereka. Lebas ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dan bisa dibilang ia merupakan anak yang paling susah diatur. Namun entah kenapa, ayahnya mempercayakan Lebas untuk mencari Jeng Yah. Selain itu, cuman Lebas yang belum menikah di antara mereka. Sepulang dari kantor, Lebas pun menemui ayahnya di rumah. Ia menanyakan surat yang ia ambil di ruangan kantor ayahnya. Namun di sini ayahnya marah karena dengan lancang masuk di ruangan tersebut. Padahal jelas-jelas
Ia sendiri yang menyuruh Lebas dan menyuruh mencari orang yang bernama Zheng Yah. Di saat mereka lagi berdebat, Lebas memperlihatkan sebuah foto jadul itu. Di sini ayahnya pun menangis karena melihat Zheng Yah di foto tersebut. Ayahnya pun kemudian memberikan sebuah kotak kepada Lebas dan meminta Lebas untuk segera menemukan Zheng Yah. Pada akhirnya Lebas pun mulai mencari keberadaan Zheng Yah. Di sini ia pun menelepon Karim dan memintanya merahasiakan itu semua. Pertama-tama, Lebas pun ke Museum Kretek. Di sini Lebas pun menyempatkan untuk membaca lanjutan dari surat itu lagi. Singkat cerita, Dasyah, Pak Idros, dan Rukayah pun akhirnya tiba di pasar. Di sini Dasyah pun menjadi pusat perhatian orang-orang karena ternyata ia jarang sekali keluar rumah. Dan kemudian mereka pun tiba di gerai Pak Budi. Di sini, Dasyah pun mencoba berbagai kretek di pasar itu dan membandingkannya dengan kretek milik ayahnya. Ia kemudian melihat pemilik dari kretek proklamasi yang bernama Pak Jagat. Ia mencoba mempromosikan produknya dan menjelekkan kretek Merdeka. Pak Jagat kemudian mendatangi Dasyah dan merendahkannya. Hal itu karena Dasyah yang mempunyai ketertarikan yang berbeda dari gadis lainnya. Pak Idros pun kemudian datang dan membela anaknya itu. Selain bersaing dalam dunia perkretekan, ternyata Pak Jagat ini mempunyai perasaan kepada istri Pak Idros. Lalu setelah itu, Pak Idros pun komplain tembakau yang dikirim Pak Budi. Namun Pak Budi tidak mengaku dan menuduh Dasyah yang mengada-ngada dan tidak tahu tentang kretek. Mereka pun kemudian memesan tembakau yang baru lagi dari Pak Budi. Pak Budi kemudian memberikan sampel tembakau terbaik miliknya dan berjanji itu yang akan dikirim besok. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar pasar. Saat itu, ada seorang gelandangan yang dikejar oleh preman pasar. Preman pasar itu pun mengeroyok gelandangan itu. Di saat itu, gelandangan itu menatap ke arah Dasyah dengan tatapan tajam dan seakan mulai ada rasa di antara mereka. Sin kemudian berpindah ke Lebas, di mana ia masuk ke dalam museum kretek tersebut. Ia kemudian mencari Bu Sri selaku direktur di museum itu. Di saat menunggu, ia kembali membaca lanjutan surat itu. Di sini terlihat Dasyah dan Rukayah mengaduk sebuah tembakau. Rukayah pun menanyakan mengapa ia suka melakukan hal itu. Menurut Dasyah, sentuhan tangan langsung dalam membuat kretek dapat membuat kretek lebih berkarakter dan nikmat. Dasyah pun kemudian membuat rokok spesial buat ayahnya. Ia membuatnya secara khusus dan langsung dari tangannya sendiri. Setelah pulang dari pasar, di sini terlihat Pak Idros membawa gelandangan yang dikeroyok di pasar tadi. Ia berniat mempekerjakan gelandangan itu di usaha kreteknya. Gelandangan itu bernama Suraja. Dasyah pun kemudian memberikan kretek buatannya ke ayahnya. Terlihat Pak Idros pun menyukai aroma dari kretek buatan anaknya itu. Di sini, Suraja pun mulai bekerja di pabrik itu. Dasyah pun kemudian datang dan memperkenalkan tentang pabrik itu. Ia kemudian menyuruh Suraja untuk ikut gabung bersama ibu-ibu di sana di bagian gulungan rokok. Di malam hari, Suraja pun diajak makan malam di keluarga Pak Idros. Di sini, ia mulai menceritakan asal-usulnya. Suraja merupakan anak yatim piatu yang berasal dari selatan. Ia bisa sampai ke kota M karena awalnya ia membantu orang-orang yang terjerat rentenir. Namun tidak disangka ia malah berurusan dengan orang yang salah dan melarikan diri dari selatan. Dengan menggunakan bahasa Belanda, Rumaisa kemudian menegur Pak Idros untuk tidak terlalu kepo kepada Suraja. Namun tidak disangka, Suraja mengerti dengan perkataan Ibu Rumaisa. Pak Idros kemudian membawa buku berbahasa Belanda. Ia pun kemudian mengetes Suraja untuk membaca buku tersebut. Pak Idros pun terkesima mendengar hal itu. Suraja pun mengatakan kalau dulunya keluarganya bekerja dengan orang Belanda. Ia pun disekolahkan dengan anak-anak Belanda waktu itu. Karena itulah alasan ia bisa berbahasa Belanda. Pada keesokan harinya, Pak Budi pun tiba dengan mengantarkan tembakau pesanan kemarin. Dasyah pun kemudian memeriksanya dan mengatakan kalau tembakau tersebut tembakau campuran dan berbeda dari sampel yang ditunjukkan kemarin di pasar. Mendengar hal itu,
Pak Budi pun tersinggung dan memaki Dasyah. Menurutnya Dasyah tidak seharusnya ikut campur urusan mereka. Namun di sini, untung saja ada Suraja yang melindungi Dasyah. Suraja pun kemudian menyarankan Dasyah untuk mencari pemasok tembakau baru. Ia mengatakan kalau ia punya kenalan dengan pemasok tembakau di utara. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu malah mau kalau Dasyah ke arah sifat anggun. Ia kemudian melihat Purwanti yang menatap ke arah Suraja dan seakan ada rasa kepadanya. Di saat karyawan yang lain sudah pulang, Suraja pun menyempatkan untuk belajar menggulung kretek. Dasyah yang melihat itu kemudian berinisiatif untuk mengajar Suraja. Di keesokan harinya, Suraja pun membantu Dasyah untuk membeli kebutuhan pabrik. Lalu, tak sengaja Dasyah pun terpleset dan dengan refleks Suraja pun menariknya. Dan di sini benih-benih asmara pun mulai timbul di antara keduanya. Di malam hari, Dasyah pun mengeluh. Ia berpikir kalau kretek Merdeka tidak membuat perubahan, maka pasti suatu saat akan kalah saing. Ia pun berniat membuat saus baru. Namun, Pak Dibjo selaku peracik kretek Merdeka percaya bahwa perempuan tidak boleh masuk ke ruangan saus. Nanti hasil kreteknya akan sial dan asam. Suraja yang mendengar keluhan Dasyah pun berniat untuk membantunya. Lalu kemudian, Sin beralih ke Lebas di mana ia akhirnya bertemu dengan Ibu Sri. Ia kemudian menanyakan letak mengenai foto dari ayahnya. Dari informasi yang didapat, foto tersebut tercipta tahun 60-an. Ibu Sri pun kemudian mengajak Lebas ke ruang donatur untuk mencari informasi tambahan yang berhubungan dengan foto tersebut. Lebas pun kemudian mendapatkan kembali lanjutan surat yang ia miliki. Sin kemudian beralih di mana memperlihatkan karyawan-karyawan kretek Merdeka yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Suraja yang melihat Dasyah sendiri kemudian memperlihatkan sampel tembakau kenalannya yang berasal dari utara. Dasyah pun terkesima karena tembakau tersebut tembakau asli dan kualitasnya sangat bagus. Kenalannya itu bersedia memberikan harga murah asalkan kretek Merdeka bisa menjadi pembeli tetapnya. Di malam hari, Dasyah dan kedua orang tuanya pun berkumpul. Pak Idros pun menjodohkan Dasyah dengan anak dari Pak Tira, pemilik kretek Bukit Kelapa. Hal itu dilakukan agar kedua perusahaan bisa berkolaborasi dan menghasilkan produk kretek yang lebih unggul. Sin kemudian beralih ke Lebas, di mana pada saat itu donatur di museum itu datang. Donatur itu bernama Arum. Arum kemudian tidak sengaja melihat foto ibunya di foto milik Lebas. Dan series Gadis Kretek episode 1 pun selesai. Episode kedua dimulai dengan memperlihatkan Dasyah yang mengenakan tata rias pengantin. Ia terlihat sedih saat itu. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi Dasyah saja. Menuju 6 bulan pertunangannya, Dasyah merasa ada yang menjanggal dalam hatinya. Ia merasa tidak niat menikah dengan pria asing. Di pagi hari, semua keluarga Pak Idros pun akan mengabadikan sebuah foto bersama. Hal itu ia lakukan sebagai kenang-kenangan suatu saat Dasyah yang harus ikut bersama suaminya. Tak lupa pula, Pak Idros mengajak Suraja dan juga para karyawan pabriknya untuk ikut dalam sesi foto tersebut. Lalu setelah itu, Sin beralih kepada lanjutan episode pertama, di mana Arum yang mempertanyakan foto ibunya yang ada di tangan Lebas. Arum pun menunjukkan foto ibunya kepada Lebas. Di sini ia menunjuk kepada Rukayah. Arum lantas kesal saat Lebas menanyakan nama ibunya. Arum kemudian berniat ke rumah sakit, karena ternyata ia juga adalah seorang dokter. Lebas pun memohon kepada Arum untuk membantunya menemukan nama orang bernama Jengyah itu. Hal itu sebagai permintaan terakhir sang ayah yang sedang sakit kanker. Mendengar hal itu, Arum yang sebagai dokter pun merasa kasihan. Di sini Arum sendiri belum mengetahui siapa Jengyah, karena ibunya hanya memberitahu kalau Dasyah itu budenya saja. Lebas kemudian memperlihatkan surat yang ia dapatkan di ruangan donatur. Lalu pada akhirnya, mereka berdua membaca lanjutan dari surat tersebut. Sin kemudian beralih kepada Dasyah.
yang saat itu sedang mengawasi para karyawan pabrik kretek Merdeka. Ia pun kemudian melihat Pak Dibjo yang keluar dari ruang kretek saus. Ia pun kemudian secara diam-diam masuk ke dalam ruangan itu. Ia pun mulai meracik saus kretek di dalam ruangan tersebut, tanpa ada yang mengetahuinya. Namun di sini, tiba-tiba Suraja masuk dan melihat Dasyah sedang meracik saus. Namun untungnya di sini Suraja mau bersikap kooperatif. Di saat Dasyah sedang meracik saus, ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah wadah kaca dan membuatnya pecah. Salah satu karyawan dari luar yang bernama Yu Marem mendengar suara pecahan tersebut. Namun di sini untungnya Suraja dapat mengendalikan situasi dan Dasyah pun tidak jadi ketahuan. Keesokan harinya, Dasyah pun melihat Suraja dari balik jendela kamarnya. Ia melihat Suraja sangat pintar berbaur dengan para karyawan di sana. Di waktu yang bersamaan, pesanan tembakau dari kenalan Suraja di utara akhirnya datang. Kenalannya itu bernama Pak Mego. Namun Pak Idros yang melihat hal itu seketika marah, karena tembakau yang dikirim masih dalam keadaan mentah. Menurutnya, hal itu sangat menguras waktu, di mana perlu waktu tambahan lagi untuk mengeringkannya. Namun Suraja dapat menenangkan Pak Idros. Ia mengatakan bahwa pesanan tembakau tersebut diperoleh dengan tidak memakai uang DP. Hal itu karena ia sangat dekat dengan Pak Mego. Di sisi lain, Pak Mego sendiri butuh pembeli tetap yang bisa membeli tembakaunya dalam jumlah besar. Dan untuk masalah pengeringan sendiri, Suraja menyarankan untuk menggunakan gudang kosong di belakang pabrik untuk penjemuran. Pak Idros yang mendengar hal itu pun bangga kepada Suraja. Di umur kurang lebih 3 bulan ia bekerja, ia sudah paham dengan kondisional pabrik itu. Pak Idros pun lega dengan itu semua, karena ia berniat mengangkat Suraja sebagai mandor, menggantikan Dasyah kalau suatu saat keluar kota mengikuti suaminya. Sin kemudian beralih ke Lebas dan juga Arum. Arum kemudian berspekulasi bahwa Jeng Yah yang dimaksud di sini adalah budenya. Namun, ia sendiri mengatakan kalau ia tidak mengetahui keberadaan budenya itu, alias Jeng Yah, karena setiap saat ia menanyakan budenya itu ke ibunya, sang ibu selalu menangis. Arum dan Lebas pun kemudian menuju gudang tempat menyimpan barang-barang donasi. Sedikit info bahwa kebanyakan donasi di museum tersebut berasal dari keluarga Arum. Di saat mereka berdua mencari petunjuk, Sri kemudian datang dan meminta foto bersama Lebas. Karena ia mengetahui kalau Lebas ternyata adalah anak dari perusahaan kretek DR, lalu di sini kita dialihkan ke Dasyah. Saat ia sedang menulis, tiba-tiba Suraja datang dan memberikan kunci ruangan saus dari balik jendela. Sebagai rasa terima kasihnya, Dasyah pun memberikan kretek kepada Suraja yang dibuat oleh dirinya sendiri. Di keesokan harinya, Pak Idros pun akhirnya mengangkat Suraja menjadi mandor di pabrik itu. Pengangkatannya itu pun disambut baik oleh seluruh karyawan di sana. Di sisi lain, Yumarem pun mengajar Dasyah untuk memasak. Hal itu sebagai persiapan saat ia sudah menikah nanti. Lalu kemudian, di scene berikutnya Lebas kembali menemui Arum. Di sini Arum merasa jengkel karena Lebas ternyata seorang anak perusahaan kretek DR. Ia berpikir bahwa misinya itu semata hanya untuk kepentingan perusahaan saja. Di sisi lain, ia sendiri benci dengan kretek. Namun di sini, Lebas mengatakan kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Ia melakukan itu sebagai hal pribadi dan atas kemauan sang ayah. Di saat mereka berdebat, Lebas kemudian mendapat lanjutan dari surat itu, dan mereka berdua pun kemudian membacanya kembali. Lalu kemudian diperlihatkan Dasyah yang saat itu belajar menjahit. Berbeda dari saudarinya itu, Rukayah sendiri bersifat layaknya seperti perempuan pada umumnya. Saat itu juga datang Purwanti dengan membawa bunga mawar merah, suruhan ayahnya, Pak Jagat. Hal itu sebagai ucapan selamat atas pertunangan Dasyah. Namun sepertinya bunga mawar tersebut lebih dari sekedar ucapan selamat pertunangan Dasyah. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Pak Jagat punya perasaan kepada Ibu Rumaisa. Purwanti pun kemudian ke pabrik untuk bertemu dengan Suraja.
Rukayah pun kemudian memberitahu Dasyah kalau sebenarnya Purwanti suka kepada Suraja. Mendengar hal itu, ekspresi dari Dasyah pun kemudian cemburu. Sementara itu, Ibu Rumaisa meminta Dasyah untuk merahasiakan pemberian bunga mawar dari Pak Jagat itu. Lalu kemudian, Dasyah membawa bunga mawar tersebut ke ruangan Saus. Di sini, ia tidak sengaja melihat Suraja berbincang dengan orang lain. Namun, ia hanya melihat saja dan kemudian masuk ke dalam ruangan Saus tersebut. Ia pun kemudian memulai meracik saus di ruangan itu. Pertama-tama, ia juga ingin menggunakan mawar merah untuk bahan sausnya itu. Ia kemudian mengambil bunga mawar itu dan memanaskannya. Uapnya sendiri kemudian diekstrak menjadi sebuah tetesan alami. Ia kemudian meracik ekstrak mawar itu dengan bahan-bahan lainnya. Dan pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan racikan yang dikehendakinya. Tidak lupa, ia menempelkan label di wadah racikannya tersebut. Di saat keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba ia dilihat oleh Pak Dibjo. Di sini terlihat juga Suraja dan Pak Idros. Pak Dibjo pun kemudian marah kepada Dasyah karena tidak seharusnya masuk ke dalam ruangan itu. Tanpa disangka, Suraja pun membela Pak Dibjo dan berjanji kalau bau-bau perempuan dalam ruang saus itu akan dibersihkan. Suraja juga mengambil racikan dari tangan Dasyah. Suraja pun kemudian menemui Dasyah untuk menjelaskan alasan perbuatannya itu. Namun Dasyah tidak percaya dengan Suraja lagi. Ia berpikir bahwa apa yang selama ini dilakukan ada tujuan tersembunyi. Pertama, ia menjilat Pak Idros dan karyawan lain untuk bisa diangkat menjadi mandor. Kedua, ia sengaja memberikan kunci ruang saus kepada Dasyah hanya untuk menjebaknya. Ketiga, ia melakukan usaha dengan orang-orang yang mampir ke pabrik tadi. Namun menurut Suraja, apa yang dipikirkan Dasyah itu tidak benar sama sekali. Ia tidak mungkin melakukan hal tersebut karena ia berhutang budi kepada Pak Idros. Ia ingin diangkat menjadi mandor agar ia bisa memberikan kunci ruang saus kepada Dasyah dan tidak ada niat untuk menjebaknya sama sekali. Kedua, orang-orang yang ia temui tadi. Ia berkesempatan mendapatkan modal untuk membuat usaha sampingan tanpa mengganggu usahanya bersama Pak Idros. Ia ingin membuktikan diri kepada Dasyah. Suraja kemudian mengungkapkan isi hatinya kepada Dasyah. Ia mengatakan kalau selama ini ia berusaha menahan perasaannya itu, tapi hatinya berkata lain. Dasyah pun heran. Ia merasa bahwa dirinya berbeda dengan perempuan lain. Namun Suraja dapat memahami itu semua dan mengerti dengan Dasyah. Namun Dasyah mengatakan kalau semua itu sudah terlambat, di mana hari pertunangan sudah semakin dekat. Dasyah pun kemudian pergi dari tempat itu. Ia pun mengingat saat-saat bersamanya dengan Suraja. Namun seakan takdir tidak mempertemukan mereka. Di pintu gerbang rumahnya, tiba-tiba calon tunangan Dasyah datang. Ia bernama Seno Aji. Suraja yang melihat kedekatannya itu merasa cemburu. Sin kemudian beralih ke Arum dan Lebas. Arum kemudian memberitahu Lebas kalau orang yang bernama Seno di surat tersebut adalah ayahnya. Arum sendiri tidak menyangka kalau ayahnya dan budenya pernah bertunangan. Ia juga mengatakan kalau dulu ayahnya adalah seorang tentara. Lalu kemudian Arum dan Lebas pergi dari museum tersebut. Di dalam mobil, Arum pun membaca lanjutan dari surat itu lagi. Lalu diperlihatkan keesokan harinya keluarga dari Seno Aji datang, yaitu kedua orang tuanya. Di saat mereka lagi membahas bisnisnya, Pak Tira kemudian heran dengan Dasyah yang tertarik dengan pembicaraan mereka. Di keesokan harinya, tibalah waktu pertunangan mereka. Proses pemasangan cincin keduanya pun dimulai. Di sini, Suraja pun hanya bisa pasrah melihat keduanya dari kejauhan. Lalu di scene selanjutnya, memperlihatkan Arum dan Lebas yang menyempatkan waktu untuk makan mie ayam. Di sini terlihat Arum sangat akrab dengan pedagang tersebut, yang bernama Pak Joko. Hal itu karena Pak Joko tersebut adalah mantan pasiennya. Di sini mereka berdua sudah tahu kalau Jengyah itu adalah Dasyah, bude dari Arum. Lebas pun kemudian memberikan kotak pemberian ayahnya kepada Arum.
Di sini mereka berdua membaca kembali lanjutan surat tersebut. Lalu kemudian diperlihatkan Seno Aji yang pamit kepada Dasia. Pada saat itu ia harus melakukan penugasan militer. Di kamarnya, Dasia hanya bisa bersedih akan takdirnya itu. Sin kemudian beralih ke Lebas dan Arum. Mereka berdua pun kehabisan surat dibaca. Namun tak disangka, kotak surat dari ayahnya itu ternyata memiliki ruang yang tersembunyi. Di balik kotak itu, ternyata ada surat juga. Lebas yang melihat itu, kemudian menyadari kalau surat tersebut tulisan ayahnya. Pada akhirnya mereka berdua kembali melanjutkan surat itu. Lalu diperlihatkan Suraja yang gelisah atas pertunangan Seno Aji dan juga Dasia. Ia pun kemudian mendatangi kamar Dasia dan mengungkapkan isi hatinya yang begitu dalam kepada Dasia. Dasia yang mendengar itu pun baper dan segera menutup pintunya. Di sini, aksi yang berpotensi terkena teguran untuk channel saya pun terjadi. Jadi saya minta maaf, karena scene ini harus saya skip. Untuk episode 3, diawali dengan memperlihatkan Dasia dan Suraja yang akan melakukan adegan cocok tanam. Di sini saya sarankan untuk menontonnya sendiri dan merasakan pengalaman yang berbeda. Scene kemudian beralih kepada Lebas dan Arum. Di sini tampak ekspresi mereka terlihat canggung setelah membaca hubungan ayah Lebas dan budenya Arum. Dan sekarang kita tahu, alasan ayah Lebas menyembunyikan surat itu. Lalu kemudian diperlihatkan kembali di pabrik kretek Merdeka. Saat itu, terlihat banyak selebaran yang dijatuhkan dari atas pesawat. Selebaran itu berisi tentang undangan pengukuhan kemasan baru, Kretek Proklamasi. Pak Jagat selaku pemilik Kretek Proklamasi berusaha untuk menjatuhkan Kretek Merdeka milik Pak Idros. Selain itu, Pak Jagat yang juga menyukai Ibu Rumaisa. Dasia dan Suraja kemudian menyarankan Pak Idros untuk cepat melakukan perubahan sebelum pelanggan-pelanggan mereka beralih ke Kretek Proklamasi. Lalu kemudian, di lumbung tembakau Dasia memberikan racikan kretek baru kepada Suraja, yang berbeda dari sebelumnya. Suraja yang mencoba kretek Dasia pun memujinya dan mengatakan kalau Dasia memang berbakat dalam hal meracik saus kretek. Setelah itu mereka berdua melihat Pak Dibjo yang sedang menyebar asap dupa ke sekitaran ruang saus. Ia mengatakan kalau hal itu ia lakukan untuk menghilangkan bau-bau perempuan di ruangan tersebut, sambil menyinggung Dasia yang melihat hal itu. Di malam hari, Suraja bertemu dengan seseorang dari sebuah partai. Kita sebut saja Tony. Partai itu juga mempunyai produk bernama Kretek Merah. Tony berniat untuk memasok tembakau dari Suraja melalui kenalannya Pak Mego yang ada di utara itu. Di sini Tony juga mengajak Suraja untuk masuk ke dalam partai mereka dengan iming-iming melakukan sebuah perubahan. Namun, Suraja menolak dengan alasan harus fokus dengan pekerjaan di pabrik Pak Idros. Sekedar informasi bahwa partai yang dimaksud di sini adalah partai terlarang di tahun 1965. Namun di sini saya tidak harus menyebutkan lebih detail dan spesifik untuk menghindari teguran yang berpotensi terkena konten kekerasan. Saya harap kalian sudah tahu partai yang saya maksud. Di sini, kita sebut saja partai tersebut, Partai Merah. Di keesokan harinya, Suraja pun mulai mencuri-curi pandang kepada Dasia. Ia kemudian melihat Dasia yang sedang menulis. Namun di sini, ia melihat selembar kertas milik Dasia terjatuh. Ia kemudian berpura-pura melaporkan hasil penjualan kepada Pak Idros dan mengutip kertas Dasia yang jatuh itu. Ia kemudian melihat surat itu yang ternyata tertulis strategi pabrik Kretek Merdeka ke depannya. Di gudang pengeringan tembakau, mereka berdua pun bertemu. Dasia kemudian memberikan kretek racikan baru lagi kepada Suraja. Ia kemudian merasakan bahwa kretek tersebut sangat bagus dibanding kretek yang sebelum-sebelumnya ia kasih. Bahkan di kretek tersebut mengandung ekstrak cengkeh yang diasapi dengan dupa milik Pak Dibjo dan ekstrak mawar pemberian Pak Jagat. Suraja kemudian menyuruh Dasia untuk memberitahu racikannya itu kepada ayahnya. Namun di sini ia menolak.
Ia mengatakan kalau suatu saat Pak Idros tahu, hal itu harus bersamaan dengan diketahuinya hubungan mereka juga. Namun di sini Suraja merendah. Ia mengatakan kalau ia harus punya usaha terlebih dahulu, agar bisa meyakinkan Pak Idros untuk bisa menjaga anaknya. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Lebas yang tiba di rumahnya Arum. Saat mereka berdua mau masuk rumah, rupanya di dalam rumah Arum tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur sebelumnya. Lebas pun menyempatkan waktu untuk membantu Arum mengepel lantai rumahnya. Di sini, Arum merasa geli melihat cara Lebas mengepel, karena ia terbiasa hidup di tempat mewah. Arum kemudian mengajak Lebas makan malam. Di sini Lebas pun menanyakan keberadaan ibunya Arum. Namun Arum mengatakan kalau ibunya sudah tidur dan sedang dalam perawatan rutin. Arum kemudian bercerita bagaimana ia bisa menjadi seorang dokter tanpa seorang ayah. Dahulu ibunya sangat bekerja keras, seperti berprofesi sebagai seorang penjahit dan membantu menjual dagangan orang di toko, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk membaca lanjutan surat itu lagi. Lalu kemudian diperlihatkan para karyawan pabrik kretek Merdeka merayakan tahun baru malam itu. Namun berbeda dengan Dasia yang selalu menyempatkan waktu untuk menulis. Ibu Rumaisa yang melihat itu kemudian menasehati Dasia. Ia tidak boleh bersikap introvert, terlebih lagi saat ia sudah menikah nanti. Lalu kemudian di saat Arum sedang mencari udara segar, Seno Aji pun datang saat itu. Dari tatapannya, Suraja tidak bisa berbohong kalau ia cemburu melihat kedekatan mereka berdua itu. Seno Aji kemudian bertemu juga dengan Ibu Rumaisa dan Pak Idros. Lalu setelah itu, Seno Aji memberikan sebuah batik untuk Dasia. Namun Dasia menolaknya. Di sini ia juga mengatakan kalau ia menolak diperistri oleh Seno Aji. Ia mengatakan kalau hatinya itu untuk orang lain, yaitu Suraja. Namun di sini, Seno Aji tetap bersikap tegar dan berusaha ikhlas. Ia mengatakan kalau perasaan memang tidak selayaknya dipaksakan. Seno Aji pun kemudian pergi sambil menatap ke arah Suraja dengan dendam. Dasia pun kemudian mengatakan hal itu dan meminta maaf kepada orang tuanya. Di sini Suraja pun mendengar hal itu secara diam-diam. Dasia mengatakan kepada kedua orang tuanya, kalau ia mencintai orang lain. Lalu tiba-tiba, Suraja pun sungkem kepada mereka. Ia mengatakan kalau ia mencintai Dasia. Di sisi lain, Dasia juga menerima cinta Suraja dan meminta kedua orang tuanya untuk segera menikahkannya. Pak Idros yang mendengar itu pun merasa kecewa. Ia kemudian menyuruh masuk Dasia ke dalam kamarnya. Sementara itu, ia memarahi Suraja dan mengusirnya dari pabrik tersebut. Suraja pun hanya bisa pasrah dan akhirnya meninggalkan pabrik tersebut. Scene kemudian diperlihatkan Arum mengantar Lebas ke sebuah kamar untuk menginap. Hal itu karena Lebas yang jauh dari Jakarta. Kamar tersebut adalah kamar yang sebelumnya pernah digunakan oleh Jengyah atau Dasia. Lalu tiba-tiba Lebas mendapatkan telepon dari ibunya. Di sini saya spill sedikit dan kasih bocoran kalau ibunya tersebut adalah Purwanti. Lebas kemudian mengatakan kalau dirinya sedang keluar menjalankan tugas dari ayahnya. Dan tampak di sini raut muka dari ibunya itu seketika kesal. Lalu kemudian Lebas membaca lanjutan dari surat itu lagi. Di sini terlihat, Suraja mendatangi satu-satunya tempat yang mau menerimanya, yaitu pabrik kretek merah. Ia di sana bekerja sebagai bagian pengantaran saja. Di sini Tony menawarkan lagi untuk Suraja mengenai gabungnya dengan Partai Merah. Namun, Suraja tetap menolaknya dan mengatakan kalau ia punya keinginan yang lain. Lalu kemudian, Suraja pun ke kedai Pak Budi. Ia kemudian melihat Pak Idros yang sedang duduk sendiri. Ia kemudian menemui Pak Idros dan meminta maaf kepadanya karena sudah membuat kekacauan di dalam keluarga Pak Idros. Ia juga mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Dasia. Pak Idros sendiri juga mengatakan kalau sejujurnya ia sendiri tidak menyangka kalau Dasia bisa jatuh cinta. Di sini, Suraja akhirnya memberitahu Pak Idros kalau Dasia berbakat dalam hal meracik saus kretek. Ia kemudian memberikan lintingan kretek racikan dari tangan Dasia.
Di saat ia mulai mencium aroma kretek itu, ia pun terkejut. Di saat ia mulai menghisapnya, ia sendiri tidak menyangka kalau kretek tersebut terbuat dari racikan anaknya. Lalu kemudian diperlihatkan Dasyah yang sedang memeriksa tembakau di gudang. Suraja pun kemudian datang membawa berita bahagia, di mana akhirnya Pak Idros merestui hubungan mereka berdua. Lalu di malam harinya, akhirnya pabrik kretek Merdeka meluncurkan produk baru, yang bernama Kretek Gadis. Nampak terlihat, orang-orang antusias menyambut peluncuran tersebut. Mereka semua pun kemudian ramai-ramai menonton layar tancap. Di sini terlihat juga Pak Jagat yang menyewa orang untuk mendapatkan sebungkus kretek tersebut. Saat ia mencobanya, tampak ekspresi yang tidak bisa bohong. Ia menyukai kretek gadis tersebut. Ia kemudian menemui Ibu Rumaisa dan menggodanya. Di sisi lain, Suraja dan Seno Aji bertemu di belakang layar. Mereka berdua kemudian saling berdebat mengenai siapa yang pantas tidak pantas untuk Dasyah. Seno Aji pun berjanji akan terus mengawasi Dasyah karena ia masih sangat mencintainya. Di keesokan harinya, terlihat di sebuah tempat percetakan. Di sini, Pak Jagat komplain karena pesanan bungkus kreteknya belum jadi. Namun, penjaga toko tersebut yang bernama Pak Yanto mengatakan kalau hal itu dikarenakan pesanan Pak Idros sangat membludak untuk produk kretek gadis. Suraja yang mendengar itu pun merasa kasihan ke Pak Jagat. Ia kemudian menyuruh Pak Yanto untuk mendahulukan pesanan Pak Jagat. Ia kemudian meminta pesanannya yang lain ke Pak Yanto, berupa undangan pernikahannya dengan Dasyah. Pak Jagat yang melihat itu kemudian mengira kalau itu semua hanya strategi Suraja. Ia juga berusaha menjelek-jelekan Pak Idros kepada Suraja. Ia juga menawarkan gaji 3 kali lipat dari gajinya di Pak Idros kepada Suraja. Namun, Suraja tidak mau, karena Pak Idros sudah banyak membantunya. Di saat Suraja mau pulang, ia mendapatkan sebuah sisa kretek merah dari salah satu anggota Partai Merah. Hal itu karena Partai Merah ternyata sudah dibubarkan, dan usaha kreteknya juga harus ikut bubar. Di radio juga terdengar kalau Partai Merah menjadi partai terlarang karena menyamping dari ideologi negara dan pembunuhan terhadap 7 orang. Suraja pun kemudian membagi-bagikan sebagian kretek merah itu kepada orang-orang yang ia temui. Suraja pun kemudian tiba di rumah Pak Idros dan memperlihatkan undangan tersebut kepada Dasyah. Di sini Dasyah si gadis introvert pun mulai bisa tersenyum. Di sini terlihat potret keluarga mereka berbahagia. Setelah itu, Suraja kemudian izin ke pasar kepada Dasyah untuk mengambil bungkus kretek gadis di toko Pak Yanto. Namun di sini, sebelum Suraja pergi, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mesra-mesraan. Sin kemudian beralih ke Lebas, di mana ia ingin menemui Arum untuk mengatakan sesuatu. Namun, ia sadar kalau saat itu sudah tengah malam. Ia kemudian mendapat telepon dari Tegar. Di sini, Rukayah mendengar suara Lebas dari luar. Rukayah pun kemudian keluar kamar, menuju suara dari Lebas. Ia kemudian melihat Lebas dari arah belakang dan mengiranya itu adalah Suraja. Ia pun kemudian mengingat awal mula kisah tragis Pak Idros. Saat itu, Suraja yang sudah sampai di pasar mendapati di pasar itu sudah sunyi dan berantakan. Saat ia tiba di toko Pak Yanto, toko tersebut sudah tutup dan kosong. Di saat ia pulang ke rumah Pak Idros, di rumahnya itu banyak para anggota militer yang menangkap Pak Idros. Hal itu karena ia dikira menjadi antek-antek atau bagian dari Partai Merah. Hal itu gara-gara kretek merah yang ditemukan di dalam rumahnya. Suraja pun melihat itu semua dari jauh. Pak Idros yang berusaha melawan mendapatkan pukulan senjata dari salah satu aparat di situ. Di sisi lain Rukayah yang mengingat kejadian itu pun pingsan. Sementara itu, Suraja yang bersembunyi kemudian menunjukkan dirinya. Namun di sini, ia malah ditodongkan senjata oleh aparat di sana, dan kemudian terdengar suara tembakan. Dan series Gadis Kretek episode ketiga pun selesai. Di episode keempat ini, diawali dengan memperlihatkan rumah keluarga Pak Idros yang dikepung anggota militer. Lalu kemudian, Pak Suraja di masa sekarang terbangun dari mimpi buruk masa lalunya itu. Di sini, ia pun menangis
dan meminta maaf kepada Jeng Yah. Istrinya Purwanti yang mendengar itu pun datang dan menenangkan Suraja. Lalu kemudian diperlihatkan Rukayah yang terbaring di rumah sakit akibat kejadian kemarin. Dokter mengatakan kalau itu adalah tanda-tanda demensia. Demensia atau pikun merupakan penyakit yang mengganggu fungsi otak sehingga menurunkan kemampuan menilai dan hilangnya memori. Lebas pun kemudian minta maaf karena gara-gara dia, ibunya Arum kembali mengingat masa kelam itu. Di luar kamar Arum pun bersedih karena ia baru mulai tahu masa lalu keluarganya. Ia juga baru tahu kalau selama ini budenya dan ayah Lebas hampir menikah. Lebas juga merasa bingung kenapa ayahnya bisa menikahi Purwanti. Mendengar hal itu, Arum pun bingung. Karena Purwanti merupakan teman masa kecil Rukayah. Mereka berdua pun tambah bingung setelah tahu fakta baru itu lagi. Arum kemudian dipanggil Dokter Ratih untuk mengurus sebuah dokumen. Lebas pun ke kamar pasien untuk mengecek keadaan Bu Rukayah. Di sini ia mendapat telepon dari ayahnya. Ayahnya menanyakan info, kalau Jeng Yah sudah ketemu atau belum. Lebas pun menjawab kalau ia masih belum mendapatkan petunjuk keberadaan Jeng Yah sampai sekarang. Lebas kemudian meminta ayahnya untuk menceritakan saat Dasiyah dan Pak Idros dibawa oleh para anggota militer. Lalu kemudian scene berpindah di mana para tentara tersebut mencari-cari Suraja. Di sini ia menangkap Pak Idros karena Pak Idros dan Suraja masuk ke dalam daftar pencarian terkait pembunuhan 7 orang itu. Hal ini makin diperkuat setelah salah satu tentara menemukan kretek merah, produk dari Partai Merah. Singkat cerita saja, karena scene ini sudah saya ceritakan di episode sebelumnya. Di sini, Suraja pun keluar dari tempat persembunyiannya dan salah satu tentara menodongkan senjata kepadanya. Di sini tentara itu menembak, tepat mengenai paha Suraja. Dasiyah yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis dan menyuruh Suraja untuk lari dari tempat itu. Suraja yang dalam keadaan pincang pun melarikan diri dari tempat itu. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk menyelamatkan Dasiyah suatu saat. Ia pun kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan bawah tanah. Ia pun kemudian terjatuh dan pingsan saat itu juga. Di keesokan harinya, pintu ruangan itu pun terbuka dan terlihat Purwanti masuk saat itu. Purwanti pun kemudian menolong Suraja dan membawa ke rumahnya. Singkat cerita, di saat ia terbangun, ia melihat Purwanti yang sedang mengobati dan memperban kakinya itu. Suraja kemudian menanyakan keadaan Dasiyah dan keluarga Pak Idros. Namun kata Purwanti, sampai sekarang kabar dari keluarga mereka belum terdengar. Ia kemudian keluar dan melihat-lihat situasi pabrik Pak Jagat, pabrik kretek proklamasi. Ia kemudian menemui Pak Jagat. Pak Jagat kemudian mengatakan, kalau Pak Idros sudah meninggal. Pak Jagat pun menyarankan Suraja untuk stay di rumahnya karena situasi di luar masih belum aman, apalagi ia masih menjadi buron para anggota militer. Namun, Suraja tetap ngotot ingin mencari Dasiyah. Namun, keadaan yang belum pulih sepenuhnya menyebabkan ia pun terjatuh. Di tengah malam, Suraja menyempatkan waktu untuk mendatangi rumah keluarga Pak Idros. Namun sesampainya di sana, ia melihat rumah itu sudah kosong dan tak berpenghuni. Lalu kemudian diperlihatkan Pak Jagat yang mengingatkan tawarannya ke Suraja. Pada awalnya, Suraja menolak, karena ia hanya ingin fokus mencari dan menyelamatkan Dasiyah. Namun Pak Jagat mengatakan kalau sebenarnya namanya masuk ke dalam daftar buronan, dan pasti akan sangat sulit mencari Dasiyah di situasi seperti itu. Ia kemudian membuat penawaran kepada Suraja. Ia meminta kepada Suraja untuk menyaingi kretek gadis. Dengan imbalan ia berjanji akan menyelamatkan Dasiyah. Karena rasa cinta yang besar kepada Dasiyah, Suraja pun menyetujui kesepakatan itu dan mulai bekerja di pabrik Pak Jagat. Ia pun mengawasi kinerja para karyawan dan mengkoreksi apa saja yang kurang dari pabrik itu. Di salah satu kesempatan, ia melihat Pak Jagat dan seorang jenderal yang cukup akrab dan dekat. Di sini, ia pun mendatangi Pak Jagat di ruangannya. Pak Jagat pun kemudian memberi info ke Suraja
kalau penjualan kretek proklamasi beberapa bulan terakhir sangat meningkat pesat. Namun, Suraja tidak peduli dengan itu semua, dan kedatangannya itu untuk menanyakan keberadaan Dasyah. Ia meminta kepada Pak Jagat untuk menanyakan keberadaan Dasyah kepada kenalan jenderalnya itu. Namun Pak Jagat menolak karena ia merasa permintaan Suraja itu harganya sangat tinggi. Ia juga merasa bahwa tidak ada kretek yang bisa menyaingi kretek gadis. Ia kemudian menawarkan kesepakatan baru lagi ke Suraja. Ia meminta Suraja untuk membuat kretek gadis dan berjanji kalau ia pasti akan menyelamatkan Dasyah. Suraja kemudian pergi ke rumah Pak Idros. Ia mencari-cari buku resep kretek gadis milik Dasyah di ruang saus kretek. Namun di sini Seno Aji datang dan menodongkan senjata ke Suraja. Ia kemudian akan membawa Suraja ke markas. Namun di sini Suraja berhasil mengecoh Seno Aji dan perkelahian di antara keduanya pun terjadi. Dan untungnya, di sini Suraja menang. Ia juga mengatakan kalau ia mencuri buku resep milik Dasyah semata-mata hanya untuk menyelamatkannya juga. Singkat cerita, kretek gadis pun telah dibuat oleh Suraja. Pak Jagat yang mencobanya pun tidak menyangka dan tertawa puas akan hal itu. Di sini Suraja meminta Pak Jagat untuk menjadikannya rekan usaha untuk mempunyai kendali terkait rasa dari kretek gadis itu. Namun di sini Pak Jagat menolak karena usaha pabriknya itu milik keluarganya secara turun-temurun dan Suraja bukanlah bagian dari keluarga Pak Jagat. Di keesokan harinya, Suraja dan Purwanti pun bertemu. Suraja berterima kasih kepada Purwanti karena mau merawatnya selama ini. Dan di waktu bersamaan, Suraja saat itu juga meminang Purwanti. Lalu Sin beralih ke Lebas yang menceritakan awal mula pernikahan ayahnya dan ibunya itu. Arum pun merasa kecewa ke ayahnya Lebas yang harus mengkhianati budenya itu. Di sini Arum pun sudah tidak mau melanjutkan itu semua, karena merasa lelah dengan semua yang sudah terjadi. Lebas yang mendengar itu pun hanya bisa ikhlas dan pamit kepada Arum untuk pulang ke Jakarta. Di sini Lebas pun menemui ayahnya yang sedang tidur dan memberikan kaleng kretek gadis di tangannya. Sementara itu, diperlihatkan Rukayah yang sudah keluar dari rumah sakit. Arum pun menyiapkan tempat tidur ibunya untuk beristirahat. Di sini ia minta berbaring sejenak di tempat ibunya sebelum keluar untuk kerja shift malam. Rukayah kemudian mengatakan, kalau sebelumnya ia seperti melihat Arum bersama seorang laki-laki dan mengira itu pacarnya. Namun Arum menjawab kalau itu hanya sebatas temannya saja. Di sini tiba-tiba Rukayah terbangun dan seakan-akan mengingat sesuatu. Ia pun kemudian mulai mencari di semua sudut kamar, yang ternyata mencari sebuah kaleng. Arum yang membantu ibunya mencari, menemukan kaleng yang dimaksud di sebuah laci meja. Rukayah yang sempat memegang kaleng itu beberapa saat, pada akhirnya menyerahkannya ke Arum. Di dalam surat itu, ternyata ada surat baru lagi di dalamnya. Singkat cerita, Arum pun ke rumah sakit dan berganti shift dengan temannya. Ia kemudian membuka kaleng milik ibunya dan membaca surat di dalamnya. Lalu Sin kemudian diperlihatkan ke Dasyah yang dibawa di sebuah mobil dan memangku ayahnya yang sudah tidak bernyawa itu. Dasyah pun dimasukkan ke dalam penjara dan diperlakukan dengan tidak selayaknya. Ia pun mengambil salah satu kertas makanan yang disuguhkan dan mulai menulis di dalam ruang tahanan itu. Di tengah-tengah membaca surat itu, Arum harus menundanya terlebih dahulu, karena ia mendapatkan sebuah telepon untuk memeriksa pasien di rumah sakit itu. Di sisi lain, Lebas dan ibunya makan bersama di meja makan. Ia kemudian meminta ibunya bercerita tentang kisah pernikahannya dengan ayahnya. Lalu kemudian diperlihatkan di sebuah pasar malam kala itu. Tampak kretek Pak Jagat saat itu mendominasi penjualan di sana. Di sini, kretek proklamasi pun berubah nama menjadi kretek Jagat Raja, di mana Suraja yang akhirnya menjadi bagian dari keluarga Pak Jagat. Dan di sini terlihat Suraja yang tidak berbahagia atas pertunangannya itu. Di saat mereka berdua pulang,
Mereka berpapasan dengan Yumarem, mantan pembantu di rumahnya keluarga Pak Idros. Yumarem pun turut bersuka cita atas kesuksesan Suraja itu. Ibu Lebas pun tahu kalau hatinya ayah mereka masih untuk Dasyah. Lalu kemudian diperlihatkan Arum yang sudah selesai dari jobnya itu. Ia kemudian membaca lanjutan dari surat sebelumnya. Saat itu terlihat Dasyah dan para tahanan wanita lainnya dilepaskan begitu saja di tengah jalan. Ia pun kemudian menuju ke rumahnya. Ia melihat kalau rumahnya itu sudah kosong dan terbengkalai. Ia pun pingsan pada saat itu. Singkat cerita, Dasyah pun terbangun dan saat itu terlihat Ibu Rumaisa dan Rukayah di sana. Saat itu mereka berada di rumah Seno Aji. Seno Aji lah yang menemukan Dasyah pingsan. Karena ia mendapatkan info kalau akan ada pembebasan tahanan dan satu-satunya tempat yang Dasyah akan datangi adalah rumahnya sendiri. Lalu kemudian Seno Aji pun pamit ke kantor dinasnya. Di sini Dasyah pun menanyakan keberadaan Suraja. Namun Ibu Rumaisa terlihat tampak kecewa dan menyuruh Dasyah untuk melupakannya saja. Rukayah pun memberitahu Dasyah kalau Suraja sudah melupakan mereka dan telah bertunangan dengan Purwanti. Setelah mengetahui itu, Dasyah pun tampak syok dan juga depresi. Lalu pada suatu hari, ia memutuskan untuk pergi ke pernikahan Suraja dan Purwanti. Lalu diperlihatkan, Suraja yang menegur salah satu karyawannya bernama Danu. Hal itu karena Danu menunda memasarkan produk mereka ke Jakarta, disebabkan karena kretek saingan mereka, yaitu kretek Satria, bergerak lebih cepat dari antisipasi mereka. Danu berpikir bahwa akan sangat berisiko untuk kretek lokal bersaing di Jakarta. Namun Suraja yakin kalau hal itu bisa menjadi awal mula kesuksesan kretek Jagat Raja di Jakarta. Lalu diperlihatkan Dasyah yang tiba di rumah Pak Jagat. Ia pun secara diam-diam dan menyelinap masuk ke kamar Suraja. Di sini ia mencoba kretek yang ada di meja tersebut. Ia pun seakan tak percaya. Racikannya itu telah dijiplak oleh orang yang selama ini ia cintai. Di sisi lain, Suraja pun bertemu dengan jenderal. Ia kemudian menanyakan Dasyah kepadanya. Namun jenderal sendiri mengatakan kalau ia tidak tahu dengan Dasyah dan ternyata selama ini Pak Jagat tidak pernah mempertanyakan hal itu ke jenderal. Lalu kemudian diperlihatkan Suraja ke kamarnya dan melihat Dasyah di sana. Di sini, Dasyah pun sudah terlanjur kecewa dan pergi dari tempat itu. Suraja pun mengejar Dasyah dan berusaha untuk menjelaskan semuanya. Di sini, Dasyah pun mengajak Suraja pergi untuk membuktikan rasa cintanya dan memulai semua dari awal lagi. Namun di sini Suraja menolak dan seakan masih ada yang mengganjal di dalam hatinya. Singkat cerita, Suraja dan Purwanti pun akhirnya resmi menikah. Walau kita tahu kalau hatinya masih berpihak ke Dasyah. Sementara itu, Dasyah pun menemui Seno Aji. Ia hanya bisa menangis akan hal itu semua. Sin kemudian berpindah ke Arum, di mana ia menangis, seakan ia sangat menghayati surat yang ia baca itu. Saat ia hendak memasukkan surat tersebut ke tempatnya, Arum kemudian melihat ada kertas lain di dalam kaleng itu. Saat ia melihatnya, di sana terlihat Dasyah, atau budenya itu, menggendong seorang anak kecil. Arum pun menelepon Lebas untuk memberitahukan hal itu. Namun sebelum ia menjelaskan semuanya, Lebas mematikan teleponnya dan pergi untuk menemui Arum. Lalu kemudian Arum pulang ke rumahnya. Ia kemudian melihat tempat Dasyah berpose di foto itu yang berada di sebuah tembok rumahnya. Saat ia mengetuk tembok itu, ia merasakan kalau ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok itu. Ia pun mengambil linggis dan mulai melubangi tembok tersebut. Ia kemudian menyadari kalau di balik tembok itu terhubung ke sebuah ruangan bawah tanah. Ruangan tersebut adalah ruang saus, di mana terlihat alat-alat peracik yang sudah usang di sana. Ia kemudian menemukan sebuah kotak peti yang berisi kenang-kenangan Dasyah. Di dalam terdapat pakaian dan foto-foto keluarganya. Di salah satu foto itu, ia melihat Dasyah yang sedang menggendong seorang bayi. Saat membalikkan foto tersebut, di sini tertulis nama lengkapnya,
yang berarti selama ini ia merupakan anak dari Dasyah. Dan series Gadis Kretek episode keempat pun selesai. Episode terakhir diawali dengan memperlihatkan Arum yang saat itu terlihat sedih setelah mengetahui fakta sebenarnya di mana ia adalah anak dari Dasyah selama ini. Lalu kemudian datang Lebas yang mengetahui hal itu juga dan ia pun menghibur Arum. Arum kemudian masuk ke kamar Rukayah. Mereka pun kemudian menangis terharu setelah kebenaran tersebut telah terungkap. Rukayah pun hanya bisa meminta maaf kepada Arum karena menyembunyikan hal itu semua darinya. Sin kemudian berpindah ke kediaman Suraja Tua atau ayah Lebas, di mana ia yang sedang kejang-kejang sambil mengigau. Ia pun menyebut-nyebut nama Jeng Yah sembari meminta maaf. Ia meminta maaf dan berkata, kalau dulu Pak Jagatlah yang memasukkan nama Pak Idros ke dalam daftar pencarian anggota Partai Merah. Lalu Sin kemudian berpindah di tahun 1973 di Kudus. Saat itu keluarga Suraja sudah lengkap di mana Purwanti yang telah melahirkan Tegar dan juga Karim. Mereka saat itu tengah bersiap-siap untuk kepindahan mereka ke Jakarta karena kretek mereka yang semakin berkembang pesat. Purwanti pun menyuruh Suraja berkemas-kemas karena ia terlihat masih sibuk bekerja. Lalu di sini Suraja membuka lacinya dan menemukan sebuah kotak. Saat membukanya ternyata itu merupakan kenang-kenangannya bersama Dasyah seperti foto-foto bersama para karyawan pabrik kretek Merdeka dan undangan pernikahannya yang masih ia simpan dengan baik. Ia kemudian menulis surat pengakuan kepada Dasyah sebagai sebuah bukti. Lalu kemudian diperlihatkan Suraja yang menemui Seno Aji. Ia pun menitipkan sebuah bingkisan ke Dasyah sebelum ia pergi dari kota itu. Namun di sini kita belum tahu isi bingkisan itu. Seno Aji kemudian menyalahkan Suraja atas kematian Pak Idros. Ia kemudian mengatakan kalau sebenarnya namanya tidak ada dalam daftar pencarian karena Pak Jagat sengaja melindunginya. Pak Jagat sengaja melindunginya dan memasukkan nama Pak Idros ke dalam daftar. Hal itu karena ia ingin menjebak Suraja, di mana mau tidak mau ia harus menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Pak Jagat. Mendengar hal itu, Suraja pun tampak tidak percaya dan ia sendiri baru mengetahui hal itu juga. Seno Aji juga menuduh Suraja kalau ia menikahi Purwanti hanya untuk menguatkan posisinya saja di keluarga Pak Jagat dan semata-mata karena mengincar harta saja. Suraja kemudian memberikan bingkisan itu dan pulang untuk menemui Pak Jagat. Ia kemudian menemui Pak Jagat di ruangannya dan menyalahkan kematian Pak Idros karena ulahnya. Namun Pak Jagat sepenuhnya tidak mengakui kalau itu 100% salahnya. Ia juga menyalahkan Suraja. Hal itu karena kedekatan Suraja bersama dengan Partai Merah yang justru memberi Pak Jagat kesempatan untuk memanfaatkan peluang itu. Pak Jagat pun mengancam Suraja. Ia mengatakan, kalau Suraja masih mengutak-atik masa lalunya, maka keluarga Pak Idros yang tersisalah yang akan menanggung akibatnya. Mendengar hal itu, Suraja pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain, saya sendiri kagum dengan kata-kata Pak Jagat yang berbunyi, sukses haruslah butuh pengorbanan. Yah, walaupun tindakannya aja yang tidak layak untuk diikuti, dengan mengorbankan orang lain. Suraja Tua yang mengingat hal itu pun hanya bisa menangis dan menyalahkan dirinya saja. Lalu Sin kemudian berpindah di rumah Arum. Di sini Rukayah menatap Lebas yang sedang tertidur dan mengira kalau itu adalah pacarnya Arum. Ia juga bingung kenapa Lebas membawakannya permen jahe, seolah-olah ia tahu kalau makanan tersebut adalah makanan kesukaannya. Ia pun melihat-lihat wajahnya Lebas dan mengatakan kalau wajahnya mirip dengan seseorang. Singkat cerita, mereka bertiga pun makan bareng. Di sini Lebas mengatakan kepada Rukayah kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jeng Yah. Namun sebelum itu, Rukayah pun ingin buka suara dan menceritakan riwayat kakaknya itu.
Scene kemudian beralih ke Rukayah muda, di mana saat itu ia melihat foto ibu Rumaisa atau ibunya yang sudah meninggal dunia. Dan kini, Rukayah dan Dasiyah pun tinggal berdua, dan hanya bisa mengandalkan satu sama lain untuk bisa bertahan hidup. Di sini, Dasiyah sampai detik itu pun tidak bisa melupakan Suraja dan terus memikirkannya. Sebagai seorang saudari, Rukayah yang menyadari hal itu, menasehati Dasiyah untuk bisa memulai membuka hatinya untuk orang lain. Lalu kemudian terlihat Seno Aji yang tiba dari sebuah pasar dan membawa sebuah belanjaan. Dasiyah pun berbincang-bincang kepada Seno Aji dan berterima kasih kepadanya karena selama ini sudah baik dengan keluarganya. Ia juga merasa tidak enak kalau ia sering dibantu secara cuma-cuma tanpa bisa membantu apa-apa untuk Seno Aji. Mendengar hal itu, Seno kemudian memiliki sebuah ide. Ia mengajak Dasiyah untuk bekerja di pabrik ayahnya, yaitu pabrik kretek Bukit Kelapa, untuk dipercaya meracik saus. Namun Dasiyah sempat menolak karena trauma dengan masa lalunya. Selain itu, ia beranggapan kalau akan sangat berisiko sebuah pabrik untuk mempekerjakan orang seperti dirinya. Namun Seno Aji tetap menyarankannya dengan cara ia menjadikan Dasiyah sebagai peracik rahasia di pabrik ayahnya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi orang yang berusaha menjiplak racikannya itu. Sementara itu, Rukayah menemukan bingkisan titipan Suraja di belanjaan Seno Aji. Namun di sini, Seno Aji tidak memberikannya dan mengklaim kalau itu adalah miliknya. Lalu di keesokan harinya, Seno Aji datang kembali dengan membawa fotografer temannya bernama Eko. Mereka pun kemudian bekerja sama untuk mengubah sebuah ruangan menjadi ruang saus kretek, di mana bahan dan alat-alat semuanya disediakan oleh Seno Aji. Singkat cerita, ruangan itu telah jadi dan Dasiyah pun mulai bekerja tanpa kenal waktu. Ia terus mencoba membuat saus-saus racikan baru. Tapi menurutnya selalu gagal dan tidak ada senikmat dengan kretek gadis. Lalu diperlihatkan Dasiyah yang ketiduran akibat kelelahan bekerja. Seno Aji yang melihat itu merasa perhatian ke Dasiyah dan kemudian menyelimutinya. Namun di sini, tidak sengaja Dasiyah terbangun dan menyadari hal itu. Seno Aji kemudian mencoba salah satu racikan dari Dasiyah. Ternyata, yang dicoba itu adalah varian gadis kretek, dan tanpa disangka Dasiyah masih bisa membuatnya. Lalu kemudian, di sini Seno Aji mempersunting Dasiyah untuk menjadikannya istri dan mencoba membuatnya untuk melupakan masa lalunya. Dan di sini, Dasiyah pun menerima cinta dari Seno Aji. Singkat cerita, pernikahan keduanya pun diadakan dengan diam-diam dan hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat mereka saja. Hal itu karena Seno Aji yang seorang aparat tidak mungkin bisa menikah dengan anak dari orang yang namanya masuk ke dalam daftar anggota Partai Merah. Pernikahan itu pun membuat Dasiyah mulai bisa tersenyum dan sedikit demi sedikit bisa melupakan masa lalunya. Lalu pada suatu hari, Seno Aji ditugaskan ke Irian untuk mengamankan pemberontakan di sana. Singkat cerita, beberapa bulan setelah kepergiannya, rekan militer Seno Aji mendatangi Dasiyah di rumahnya. Di sini mereka membawakan barang-barang milik Seno Aji, karena Seno Aji yang telah gugur di medan perang. Mereka berdua pun syok mendengar kabar itu, apalagi usia pernikahan Dasiyah dan Seno Aji yang baru beberapa bulan. Beberapa hari kemudian, Dasiyah pun menyadari kalau dirinya sedang mengandung saat itu. Singkat cerita, Dasiyah pun melahirkan seorang bayi yang bernama Lengkap Arum Cengkeh. Kelahiran Arum itu pun telah membuat Dasiyah bisa tersenyum kembali. Rukayah tua yang menceritakan itu semua pun membuat Arum menangis terharu. Ia kemudian menyadari kalau wajah lebas mirip dengan seseorang, yaitu teman masa kecilnya, Purwanti. Ia kemudian memberitahu mereka berdua kalau selama ini Dasiyah atau Jengyah, orang yang mereka cari, telah meninggal dunia.
Lalu pada scene berikutnya, memperlihatkan Lebas dan Arum ke rumah Pak Eko. Fotografer sebelumnya, teman dari Seno Aji. Di dalam rumah Pak Eko, terlihat banyak koleksi-koleksi antik. Bahkan bungkus kretek Merdeka pun ada juga. Arum pun kemudian memberikan foto ke Pak Eko, yang memperlihatkan Dasyah dan dirinya saat itu. Lalu ia pun mulai menceritakan kesaksian hidupnya bersama dengan Dasyah saat itu. Scene kemudian berpindah, di mana Pak Eko yang saat itu hanya menjadi seorang fotografer saja, merangkak diangkat menjadi asisten Dasyah. Setelah kematian Seno Aji, ternyata Pak Tira juga menghentikan Dasyah sebagai peracik di pabrik kreteknya. Dasyah pun meyakinkan Pak Eko untuk membuat usaha kretek sendiri. Ia pun mengajarkan Pak Eko meracik saus, sampai Pak Eko yang saat ini bisa membuat industri rumahan juga. Industri rumahnya itu menghasilkan kretek bernama kretek kembang setaman. Lalu Pak Eko membawa mereka, memperlihatkan karyawan-karyawan mereka, di mana ia memproduksi kalau ada yang sedang memesan dan sebatas mencukupi kebutuhan hidup saja. Ia pun menceritakan kalau seharusnya Dasyah dan Pak Eko bisa rekanan kretek kembang setaman. Namun Dasyah saat itu menolak karena trauma masa lalunya dan lebih baik tidak menjadi bagian dari usaha itu. Ia pun kemudian memperlihatkan buku resep racikan Dasyah yang didiktekan langsung untuk dirinya. Ia pun mengatakan, kalau kretek kembang setaman itu sama racikannya dengan kretek gadis. Arum yang mendengar itu, menyempatkan dirinya untuk mencoba kretek itu, walaupun sebenarnya kita tahu kalau ia sangat membenci rokok, terlebih lagi ia adalah seorang dokter. Arum yang mencobanya pun hanya bisa menangis terharu, dan sebatas mengobati rasa rindunya kepada sang ibu. Lalu kemudian diperlihatkan Suraja tua, yang meminta maaf kepada istrinya Purwanti. Hal itu karena ia yang sering mengingat masa lalunya. Namun Purwanti dapat bersikap dewasa dan memahami itu semua. Di sisi lain, Lebas pun pamit kepada Arum setelah sudah mengetahui semuanya di mana orang yang ia cari telah meninggal dunia. Singkat cerita, Lebas pun tiba di Jakarta. Lebas kemudian memberikan satu linting kretek kembang setaman ke Karim. Karim yang mencobanya pada awalnya mengira kalau yang ia hisap itu adalah kretek DR. Namun, Lebas mengatakan kalau itu merupakan kretek racikan ayahnya bersama Jeng Yah, dan dulu namanya adalah kretek gadis. Ia juga mengatakan kalau kretek tersebut tercipta lebih dulu daripada kretek DR. Mendengar pernyataan dari Lebas, Tegar pun seketika panik. Ia takut kalau hal itu sampai bocor ke publik. Ia kemudian menyuruh Lebas untuk menceritakan kejadian itu ke pengacara mereka dan mengurus semuanya. Namun, Lebas menolak karena usaha kretek DR ayahnya itu adalah jiplakan dan itu menurutnya adalah sesuatu yang salah. Di sisi lain, ia harus berbeda pendapat dengan Tegar, di mana Tegar hanya takut kalau fakta itu terungkap, tidak ada lagi investor yang mau memberikan modal ke perusahaan mereka. Mereka berdua pun berdebat hebat, dan di sini Karim harus menengahi mereka berdua. Ia pun berpihak ke Lebas, di mana ia mengatakan kalau harus mendahulukan kepentingan Jeng Yah dan keluarganya. Dan tanpa diduga, ibu mereka yang mendengar hal itu pun setuju. Ia berpendapat kalau sudah seharusnya mereka memperbaiki kesalahan eyang mereka, atau Pak Jagat. Purwanti tua pun menyesal, karena selama ini ia hanya tutup mata saja, dan sekarang keluarga mereka yang harus menanggung akibatnya. Ia kemudian menyuruh Lebas untuk menemui ayahnya di kamar, karena sang ayah ingin menceritakan sesuatu kepadanya. Setelah itu, Lebas yang menemui ayahnya mengatakan kalau ia sudah mengetahui semua tentang ayahnya dan juga Jeng Yah, seperti saat Jeng Yah menghadiri pernikahan orang tuanya. Dan itu merupakan terakhir kali Suraja dan Dasyah bertemu. Namun, di sini ayahnya mengatakan kalau sebetulnya ia masih bertemu dengan Jeng Yah sekali lagi. Di tahun 1975, saat itu, perjalanan kereta dari Jakarta ke Kudus harus berhenti sejenak di kota M untuk menurunkan sebagian penumpangnya. Terlihat saat itu, Suraja dan Purwanti beserta anak-anaknya yang masih kecil berada di dalam kereta itu. Suraja kemudian tidak sengaja melihat Dasyah
yang sedang berjalan di luar stasiun. Ia pun kemudian keluar kereta untuk menjumpai Dasyah dan berniat untuk menjelaskan semua kebenarannya. Di sini, ia meminta Dasyah untuk mendengarkan semua penjelasannya itu. Namun tampaknya Dasyah sudah terlanjur kecewa kepada Suraja dan ia pun kemudian memukulinya. Di sini Suraja pun kemudian membawa Dasyah ke sebuah ruangan dan berusaha meyakinkannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Dasyah dan memberitahu kalau sebenarnya Pak Idros dijebak oleh Pak Jagat, di mana ia memasukkan namanya ke daftar buronan. Hal itu karena Pak Jagat yang merasa iri kepada kesuksesan Pak Idros. Kebenaran itu sebetulnya sudah ditulis di sebuah surat dan dulu pernah dititipkan di Seno Aji untuk dirinya. Namun sampai sekarang, ternyata ia masih belum membuka bingkisan itu. Mereka pun kemudian berbaikan setelah melalui masa-masa kesalahpahaman itu. Dan di sini mereka berdua pun. Suraja pun mengajak Dasyah untuk memulai semuanya dari awal lagi. Dan ia akan memilih Dasyah sebagai pendamping hidupnya. Ia pun mengajak Dasyah untuk menemuinya di stasiun yang sama minggu depan. Dan Suraja pun kemudian pergi dari tempat itu. Singkat cerita, di minggu berikutnya, Suraja pun ke stasiun itu lagi. Ia datang dan bersiap memulai hidup baru bersama Dasyah. Namun Dasyah yang ditunggunya saat itu tidak pernah datang. Bahkan Suraja rela menunggu sampai malam hari, namun Dasyah tidak pernah datang saat itu. Lalu pada saat Pak Jagat telah meninggal dunia, Suraja menyadari kalau ia terlalu sibuk mencari keberadaan Dasyah sampai lupa untuk memperbaiki semuanya. Ia pun mencari para pekerja Pak Idros dan memastikan mereka dan keluarganya hidup layak. Lalu di tahun 1980 di Jakarta, Suraja mengganti logo Kretek Jagat Raja menjadi inisial DR saja, di mana orang-orang berpikir kalau itu merupakan kata Jagat Raja yang disingkat. Namun ternyata, arti dari DR sendiri adalah Dasyah Raja, di mana ia mendedikasikan itu semua untuk orang yang sangat dicintainya. Lalu diperlihatkan, Suraja tua yang hanya bisa menangis dan menyesali itu semuanya. Ia pun meminta maaf kepada Lebas. Lalu kemudian diperlihatkan Rukayah yang memberikan sebuah buku peninggalan Dasyah kepada Arum dan berharap bisa menjelaskan semuanya. Scene kemudian berpindah ke Lebas yang saat itu mengajak Arum ke rumah eyang, yaitu Pak Idros. Di sini ia mempertemukan ayahnya itu dengan anak dari Dasyah, yaitu Arum. Suraja tua pun meminta maaf kepada Arum atas nama dirinya dan keluarganya terhadap selama ini yang ia lakukan. Lalu kemudian, Arum pun mengatakan kalau ia ingin bercerita tentang Jeng Yah. Hari di mana mereka berdua bertemu di stasiun kereta, Dasyah langsung pulang. Ia kemudian membuka kotak milik Seno Aji dan menemukan bingkisan titipan dari Suraja, di mana isi dari bingkisan itu adalah buku resep racikan milik Dasyah dan surat pengakuan milik Suraja. Dasyah pun sudah memantapkan hatinya saat itu untuk Suraja. Namun Rukayah tidak menyetujuinya dan tidak yakin kalau Suraja akan menerima Arum sebagai anaknya. Di hari sebelum ia akan menemui Suraja di stasiun, ia sempat menulis surat lagi, namun di sini keadaan Dasyah sudah terlihat down dan sakit-sakitan. Dokter mengatakan kalau hal ini disebabkan karena Dasyah yang telah dipenjara bertahun-tahun hingga melemahkan tubuhnya sehingga badannya tidak bisa melawan infeksi yang tiba-tiba menyerang. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia menitipkan Arum dan menyuruh Rukayah untuk menjaganya. Dan Dasyah pun meninggal tidak lama kemudian. Mendengar cerita Arum, Suraja tua pun menangis dan berterima kasih kepada Arum karena telah menceritakan semuanya. Ia pun meminta Arum untuk mengantarnya ke makam Dasyah. Tidak lama setelah ia mengunjungi makam Dasyah, Suraja tua pun menyusulnya dan telah berpulang ke Sang Pencipta. Di sini terlihat Arum dan Rukayah yang mendatangi keluarga Suraja dan mengungkapkan rasa bela sungkawa dan duka cita. Rukayah pun pada akhirnya bertemu dengan teman masa kecilnya, Purwanti. Singkat cerita, Lebas dan Arum pun bertemu di Museum Kretek.
Arum saat itu sudah mengajukan cuti karena ia berniat mencari tahu tentang keluarga ayahnya juga. Dan seakan pernyataannya itu mengisyaratkan kalau series ini akan ada sequel keduanya. Kita tunggu saja. Dan pada akhirnya happy ending. Dan series Gadis Kretek pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah setia menemani saya dan menyemangati saya untuk merangkum series Gadis Kretek ini. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini dan dislike jika tidak menyukainya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.